Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pada bab 1 yaitu mengenai kimia dalam kehidupan. Pada bab 1 kimia dalam kehidupan ini memiliki 4 subbab. Yang pertama yaitu hakikat ilmu kimia, yang kedua yaitu peran kimia dalam kehidupan, yang ketiga itu adalah metode ilmiah dalam ilmu kimia, dan yang keempat yaitu keamanan dan keselamatan di laboratorium. Baiklah, Ibu akan menjelaskan subbab yang pertama yaitu hakikat ilmu kimia. Nah, di sini hakikat ilmu kimia itu adalah ilmu kimia itu berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat transformasi serta dinamika dan energetika zat. Jadi di sini ilmu kimia itu berhubungan dengan yang namanya komposisi suatu zat, struktur suatu zat, sifat suatu zat, transformasi suatu zat, dinamika suatu zat dan energetika dari suatu zat. Adapun karakteristik ilmu kimia yaitu mengenai perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat atau lebih menjadi zat lainnya yang berbeda. Maksudnya di sini dalam perubahan kimia itu adalah terjadi suatu perubahan suatu zat yang menghasilkan suatu zat yang baru. Nah, Ibu beri contoh seperti besi yang berkarat. Nah, di mana pada kasus ini besi apabila lama-kelamaan dibiarkan di udara yang terbuka itu akan bereaksi dengan yang namanya oksigen. Apabila besi itu yang dia mengandung zat yang namanya Fe, zat awalnya itu adalah Fe. Ketika dia kontak dengan yang namanya oksigen atau udara, itu akan menghasilkan suatu zat yang baru yang disebut dengan besi berkarat atau di dalam kimia itu disebut dengan Fe2O3. Itulah karakteristik dari ilmu kimia, yaitu membahas mengenai perubahan kimia. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kimia. Nah, ruang lingkup ilmu kimia ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu perubahan fisika, yang kedua itu adalah perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi mengubah bentuk dari zat tersebut. Contohnya seperti air yang didinginkan sampai 0 derajat Celcius membentuk es batu. Nah, di sini kan zatnya yaitu H2O. Nah, ketika dia dibekukan, itu zatnya tetap sama yaitu tetap H2O. Nah, di sini kan terjadi perubahan fisik atau perubahan bentuknya saja, tetapi zat yang di dalamnya tetap sama yaitu tetap H2O, tetapi fisiknya berubah dari cair menjadi bentuk padatan. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan kimia. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya tadi seperti besi tadi. Kan besi itu zat awalnya itu adalah Fe. Ketika dia lama-kelamaan dibiarkan di tempat udara yang terbuka, itu akan kontak dengan yang namanya udara, dan udara itu disebut dengan oksigen. Nah, Fe tadi bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan suatu zat baru yang disebut dengan besi berkarat atau dalam kimia itu disebut dengan Fe2O3. Nah, lanjut ke subbab yang kedua yaitu peran kimia dalam kehidupan. Nah, di dalam peran kimia dalam kehidupan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua yaitu peranan ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain, dan yang ketiga yaitu peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah lokal dan global. Ibu akan menjelaskan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pencernaan dan pembakaran zat-zat makanan dalam tubuh. Nah, di sini kan kita membutuhkan yang namanya oksigen. Kemudian kita juga mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin. Nah, dari karbohidrat tadi itu akan bereaksi dengan yang namanya oksigen, sehingga akan menghasilkan suatu zat karbon dioksida, air dan juga energi di dalam tubuh kita. Itulah terjadi yang namanya proses kimia di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu peranan ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu peran ilmu kimia dalam bidang fisika dan biologi. Yang kedua yaitu peran ilmu kimia dalam bidang kesehatan. Yang ketiga peran ilmu kimia dalam bidang geologi. Yang keempat peran ilmu kimia dalam bidang pertanian. Yang kelima peran ilmu kimia dalam bidang hukum. Yang keenam itu adalah peran ilmu kimia dalam bidang ekonomi. Ibu akan menjelaskan peran ilmu kimia dalam bidang fisika dan biologi. Nah, di sini untuk peran ilmu kimia dalam bidang fisika dan biologi itu menyangkut seperti pembuatan LCD atau layar komputer, di mana dalam proses membuat layar komputer ini
itu membutuhkan suatu zat yang namanya zat kimia, yaitu yang disebut dengan kristal cair. Nah, itulah kenapa dalam bidang fisika itu berhubungan dengan yang namanya ilmu kimia. Sedangkan dalam bidang biologi, ilmu kimia itu berhubungan dalam proses rekayasa genetika atau proses menentukan struktur DNA. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan peran ilmu kimia dalam bidang kesehatan. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, seperti obat-obatan, itu terdapat di dalam obat-obatan tersebut biasanya mengandung yang namanya zat kimia. Itulah kenapa di dalam bidang kesehatan itu berhubungan dengan yang namanya ilmu kimia. Kemudian yang ketiga itu adalah peran ilmu kimia dalam bidang geologi. Di sini berhubungan dengan yang namanya pertambangan, di mana di dalam proses pertambangan itu artinya kita mencari yang namanya mineral atau yang namanya seperti batu bara. Nah, di situ kan menggunakan konsep itu kan merupakan salah satu konsep di bidang geologi. Tetapi dalam dunia pertambangan, di dalam mencari mineral tersebut, nah kita memerlukan yang namanya teknologi di dalam ilmu kimia. Selanjutnya yaitu peran ilmu kimia dalam bidang pertanian. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, di dalam pertanian itu membutuhkan yang namanya pestisida atau pembasmi hama. Nah, di sini bahan dari pembuatan pestisida itu sendiri biasanya terbuat dari bahan yang mengandung kimia. Itulah kenapa itu merupakan salah satu contoh peran ilmu kimia di dalam bidang pertanian. Kemudian itu adalah peran ilmu kimia dalam bidang hukum. Nah, di sini kita ambil seperti terjadi kasus kecelakaan. Nah, di sini yang mengakibatkan kecelakaan tersebut adalah orang yang mengkonsumsi alkohol. Nah, untuk mengetahui berapa banyak kadar alkohol yang dia konsumsi, itu menggunakan yang namanya proses kimia atau analisis kimia. Itulah salah satu hubungan peran ilmu kimia di dalam bidang hukum. Kemudian itu adalah peran ilmu kimia dalam bidang ekonomi. Nah, di sini dalam bidang ekonomi ini ilmu kimia itu sangat banyak digunakan, apalagi yang berhubungan dengan makanan. Seperti yang kita ketahui, di dalam makanan itu biasanya mengandung yang namanya zat pengawet. Dan zat pengawet itu merupakan salah satu bahan yang cukup berbahaya apabila terus-terusan kita konsumsi, karena dia mengandung yang namanya zat kimia. Yang ketiga itu ada peranan ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah lokal dan global. Nah, di sini hampir sama ya, masalah lokal dan global itu biasanya menyangkut minyak bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, minyak bumi itu merupakan salah satu bahan yang tidak dapat diperbaharui dan terbuat dari bahan fosil, ya kan? Nah, jadi apabila kita terus-menerus menggunakan yang namanya minyak bumi yang berasal dari fosil tersebut, itu lama-kelamaan akan habis. Untuk itulah diperlukan yang namanya peranan ilmu kimia atau penelitian dengan menggunakan ilmu kimia. Nah, di sini ditemukanlah yang namanya teknologi biogas atau energi alternatif. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ilmiah dalam ilmu kimia. Nah, pertama kita harus mengerti dulu apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Maksudnya di sini metode ilmiah itu merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, adapun kegunaan metode ilmiah yang pertama yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan lain. Yang kedua, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah untuk menguji ulang hasil penelitian. Seperti pengertian dari metode ilmiah tadi, metode ilmiah itu adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi di sini metode ilmiah itu digunakan dalam proses penelitian, dalam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lain, memecahkan masalah, ataupun menguji ulang hasil penelitian sebelumnya. Adapun tahapan metode ilmiah, yang pertama itu adalah merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan keterangan, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat melakukan percobaan, yang kelima membuat kesimpulan, yang keenam membuat laporan. Nah, di sini merumuskan masalah. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus tahu masalah apa yang ingin kita teliti, persoalan apa yang sedang dihadapi.
sehingga kita sangat perlu untuk melakukan penelitian. Yang kedua itu adalah mengumpulkan keterangan. Nah, mengumpulkan keterangan di sini berdasarkan fakta dari orang-orang. Yang kedua itu adalah berdasarkan dari jurnal penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu adalah membuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan hasil penelitian sementara yang didapatkan dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Yang keempat itu adalah melakukan percobaan. Nah, di sini artinya kita sudah melakukan riset atau penelitian mengenai permasalahan yang ingin kita pecahkan tersebut. Nah, di sini kita mulai mencari data, kemudian kita mengolah data tersebut, kemudian kita melakukan analisa sehingga didapatlah suatu hasil yang bisa dijadikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kelima itu adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini merupakan hasil secara keseluruhan dari rumusan masalah, keterangan, kemudian dari hipotesis dan juga dari hasil percobaan kita tadi. Yang keenam itu adalah membuat laporan. Laporan di sini artinya kita membuat suatu hard copy yang dimana di sini adalah sebagai bukti bahwa penelitian itu adalah benar, adalah penelitian hasil kita sendiri. Berikutnya itu adalah sikap ilmiah dalam melakukan penelitian. Artinya ini adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin melakukan penelitian. Yang pertama itu adalah jujur. Artinya seorang peneliti itu harus jujur terhadap hasil yang didapatkan. Artinya kita tidak boleh mengubah ataupun memanipulasi data. Yang kedua itu adalah terbuka. Nah, di dalam penelitian itu kita biasanya menguji ulang dari penelitian sebelumnya. Artinya di sini kita harus harus menerima atau mengakui perbedaan hasil dari yang kita dapatkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu adalah mampu membedakan yang mana fakta dan opini. Artinya di sini dalam kita mengumpulkan keterangan dari jurnal penelitian sebelumnya, itu kita harus mampu membedakan yang mana fakta dan yang mana yang disebut dengan opini. Yang keempat itu adalah tekun dan ulet. Artinya di dalam melakukan penelitian, apabila penelitian kita itu gagal, kita harus tidak boleh langsung menyerah. Artinya kita harus mengkaji ulang sehingga kita bisa sehingga penelitian itu dapat berhasil. Yang kelima itu adalah teliti, cermat, akurat, dan tidak ceroboh. Artinya di sini di dalam melakukan penelitian itu kita benar-benar harus berhati-hati, apalagi di dalam menganalisa data ataupun dalam melakukan penelitian di dalam laboratorium. Yang keenam itu adalah tidak mudah percaya jika tidak ada bukti yang mendukung. Artinya di sini dalam kita menganalisa mendapatkan data itu artinya kita harus benar-benar mengumpulkan data yang banyak sehingga didapatkan data yang benar-benar bisa dipercaya. Yang ketujuh itu adalah percaya bahwa kebenaran bersifat relatif. Artinya di sini sama seperti yang pertama itu adalah kejujuran. Artinya kita tidak boleh yang namanya mengubah benar ataupun masih memiliki banyak kekurangan penelitian kita tersebut. Kita harus mengakui itulah hasil kita yang kita dapatkan dalam penelitian kita. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk penjelasan bab 1 kimia dalam kehidupan. Sebenarnya ini ada satu subbab lagi, yaitu subbab yang keempat, yaitu keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Dan itu Ibu akan jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Nah, untuk pertemuan ini Ibu hanya menjelaskan 3 subbab. Yang pertama itu adalah hakikat ilmu kimia, yang kedua itu adalah peran ilmu kimia dalam kehidupan, dan yang ketiga itu adalah metode ilmiah dalam ilmu kimia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.